إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in yaumil qiyamah. Kita masih membicarakan niat-niat yang berkaitan dengan tasbih. Nah, kita misal membuat tasbih atau mengatik tasbih atau menukar tasbih, itu ada niat-niat tertentu yang sekira jadi pahala. Antara lain minggu telah lewat niat mengikut kepada orang-orang saleh. Karena orang-orang dulu memakai tasbih itu sekian ribu berzikir, sekian ribu berselawat, mereka memakai tasbih supaya hitungan itu akurat atau ada jauh melesetnya. Nah, niat kita mengikuti atau mencontoh orang-orang saleh terdahulu. Tasbih ini mulai dari zaman sahabat Nabi. Abu Hurairah, terus ini ada besi benang. Jadi benang itu dibuhol sedikit sampai 1000 buhol. Jadi setiap satu buhol itu sama sebiji tasbih. Ini belum ada produksi tasbih yang kayak ini. Jadi dibuhol itu dijapai berasa. Nah, benang sini itu sampai 1000 buholannya. Ibarat tasbih itu 1000 biji. Jadi bila Abu Hurairah atau anak berzikir 1000, melihat tak keliling udah benang nang buhol 1000 tadi, berarti 1000 kali. Bila sini bersalawat, bila sini bertasbih, memakai benang nang pebuhol tadi. Monwai ini gantinya tasbih udah. Lebih nahap tasbih itu dijapai kebiji banget. Nahap. Nukar tasbih 10 buting sambung berarti 1000 biji itu. Nah, kayak Habib Abdul Al-Haddad sampai sekarang ada tasbih sidin yang 1000 biji. Dan Abu Hurairah sidin malam tuh bila kada 1000 kali bertasbih subhanallah kada murid. Dan sidin memakai tasbih nang benang di bohol tuh bang. Subhanallah, 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 subhanallah. Aku lilin udah boholan 1000 kali, berarti sudah pakai tasbih. 1000 kali bertasbih boleh.
zaman Sayyidina Aisyah batu nah lolos ini kemulaan sini sekali baca handak kayak sini sekali baca ambil sini handak ke sini bila habis sudah berarti pas hitungannya misal 1.000 atau 100 anak di sini 100 subhanallah subhanallah jadi kada melisit hitungan habis tuh yokan di sini berarti 1.000. Nang ketiga telah lewat, nang pertama kedua sudah. Nang ketiga yanwi biha hibzal waktu. Dia berniat dengan memakai tasbih tadi memelihara waktu. Bila waktu ini baca ini pakai tasbih, bila jam ini bertasbih 100, bila jam ini berselawat 100, nyaman itu. Empat yanwi biha ayyakuna minadz zakirin Allah katsiran. Dia berniat dengan tasbih tadi bahwa adalah dia termasuk orang yang berzikir kepada Allah, zikir yang banyak. Yang kelima yanwi biha mutaba'atas sahabat salihin. Berniat dengan memiliki tasbih itu mengikuti sahabat Nabi dan ulama-ulama terdahulu, ulama salafnya ulama tabi'in, mereka memakai tasbih. Cuma tasbih mereka zaman dulu beda dalam tasbih kita ini. Nah, ini kan sudah pabrik mulanya jadi bulat-bulat. Nang bulat ada, nang rojong ada, nang besar-besar ada. Bungas kelihatannya. Pabrik sudah mulai. Cuman bahari kada. Sama pada tasbih, cuma bentuknya aja beda. Yang keenam yanwi biha antahfaza alayya anwa'an zikri. Berniat dia dengan tasbih itu antahfaza bahwa memelihara ya subhah tasbih alayya atasku anwa'an zikri, macam-macam zikir. Kan misal 5 macam kita amalan kita 100 supaya genap 100 mempermudah ya tasbih. Bila sakoliling tasbih membaca salawat, ganti pulang sakoliling tasbih membaca istighfar. Sakoliling pulang 100 sudah nih. Baca pulang misal zikir la ilaha illallah 100. Bila sakoliling 100. 5 macam bacaan jadi 500. Bila sakoliling tasbih. Lalu nyaman. Pun kita menghitung malam jari ini, kita adalah nyanyok. Yang 100 tadi. Sedikit saja pikiran ke lain, nyanyok sudah hitungan. Melawan tasbih ini, itihi, kok masih ada lagi 3 biji nawa. Kalau kita menghitung kayak ini, ada kena waktu nyanyoknya. Kayak berapa deh. Dan yang ketujuh yanwi biha, berniat dia dengan subhah tasbih tadi antushgila jawariyahu bitta'ah, bahwa menyibukkan tasbih tadi akan anggota tubuhnya bitta'at, dengan perbuatan taat, kal lisan wal yadi, seperti tangan, seperti lidah dan tangan. Lidah sibuk berbacaan, tangan sibuk mengatik tasbih. Nah, anggota tubuh bang, ini sarananya anggota tubuh nih untuk beribadah, menyibukkan anggota tubuh supaya lidah tuh nyaman berbacaan, tangan nyaman diubah amal. Nah tasbih salah satunya membantu.
membantu bilangan bacaan. Jadi kalau kita menukar tasbih dengan niat mengikuti orang-orang saleh terdahulu, itu jadi pahala. Nah, namun tasbih itu dibuat dalam kantong yang berkelanggar ke masjid. Jangan dikangkalungkan. Kalau kita tasbih dikangkalungkan, ada di niat apa-apa makruh juga. Tapi kalau niat tasabuh bin nisa menyerupai perempuan makalong, jadi haram hukumnya. Kan kalong itu khususnya bini-bini. Kalau ada niat tasabuh bin nisa menyerupai bini-bini, jadi haram. Kalau ada niat napa-napa, mau kalungkan aja. Jadi kawan di kantong aja. Lalu bisa timbul ria, dia bilang kata kuat hati. Kisahnya nih ada kisah tasbih kisahnya. Lo jurang besar hari untuk pahamal orang tuh. Ya tidak di dulunya. Aman-aman buat tasbih. Begitu mendengar pujian orang ungah jadinya. Riaknya dengan tasbih itu. Amal ini memang kawan semaksimal mungkin disembunyikan. Yang penting kita membuat tasbih mengikuti orang saleh zaman dulu. Membawanya kalau ditutupi juga harus ada enak di mulut, bisa. Dalam kantong. Ada sedikit tujuan untuk mengunggah kalau dikangkalungkan. Niyatu ittikhazil bidah. Ini bilang niat ittikhazil bidah. Ittikhaz di mana lobus mana memakai maksudnya niat memakai selendang. Ittikhaz itu asal mana menyimpan atau membikin. Gimana dimaksud memakai? Kita memakai selendang itu perlu niat. Bila kita ada niat yang bagus, jadi pahala. Surban bisa dijadikan selendang. Gimana ngaran selendang itu? Nih. Mau kita pakai naka ini, nantinya jadi selendang. Ini lain deh surban. Surban itu belirit. Selendang. Atau selendang itu nang kayak orang umrah, bilanya panjang. Nah, kayak orang umrah itu ada kain kalau sebuting ditapihakan, sebuting diselendangkan. Modeling ini kita panjang. Nah, kayak itu nang selendang tuh. Nah, ini kan panjang berlebihan orang panjang aja surban yang panjang. Nandep. Ini bulur sama buan. Ini panjang lagi bawah. Ini kayak ini. Kayak orang kain ihram. Nah, ini selendang lagi. Tunah selendang itu kayak ini. Bila kada kawa kayak ini ya kayak tadi yang sabelah kayak ini. Ini. Mun kayak ini lain selendang. Ini surban ya, dulu ngarannya. Mana kayak ini nih. Surban ya nanti dulu. Bila kayak ini besurban langarnya lain besurban itu lilit.
Itu ada gini ngarannya kain surban dia nak digulung. Bila selindang ya angkat makanya tadi atau makanya tadi selindang. Nah itu orang-orang tuan guru bagus, namun kita nah orang awam ini mana di rumah-rumah aja nah itu. Nah, orang bagus. Nah, sesuaikan Besurban belilit di kepala, mun tuan guru bagus. Mun nangka tuan guru di rumah aja nah besurban. Turun-turun kada usah gitu. Ini tasabuh dan ulama. Datang orang turun mencium tangan goblong beli padahal tuan guru ini minta banyu segala macam ya orang kalah orang. Baik kan itu bertakun hukum orang nang guru yang bertakun hukum nggak perlu benar lah. Kan nang sunat nang babutar itu ketika nang sembahyang. Anu kita nih kada ada orang awam sembahyang bersurun belilit kada ada. Oleh karena kada ada warna mengikuti sunnah Nabi di rumah aja. Misal biar sehari ya di rumah belilit coy itu orang kadar tiba di sunnah. Jadi di tengah orang karena kita merasa ada tuan guru lebih baik harus sana belilit. Dan kita kopiah hitamnya, nah kopiah hitam ini, kopiah putih, yang kada belilit. Ini hasil aja udah pahala imamah. Kopiah putih nangka ini kita purukan ini hasil pahala imamah. Ada kitabnya itu. Jadi untuk kita ini yang penting hasil pahala imamah. Bila kita sembahyang kayak ini, nah walaupun yakinnya kada telapik, nah kada telapik sembahyang sah aja, cuma kada dapat pahala imamah. Tapi kalau kita bawa kopiah ini, nah kopiah putih namanya hasil pahala imamah, kada mesti sebelilit. Cuma sangat dianjurkan yang belilit bagi orang-orang tuan guru. Bila hati kuat, bila hati atas asa bangga, asa ungah, asa besar, ya kada usah bilang lebih baik menjaga hati. Nah, hati ini rusak, segalanya rusak. Ya kita baik sangka lah ada orang yang bersurban belilit. Nah, barangkali sidin kuat hati sidin. Nah, bisa juga kuat aja itu kan jadi masalah. Cuma untuk pribadi kita, punya kada kuat hati, biar aja nambah kopiah putih nih, hasil pahala imamah kayaknya. Ya, imamah itu setiap sesuatu nang dililitakan di kepala. Nang warna apakah? Kita kan. Namun nang ini sudah belilit dulu, ini mengorong tenan. Allah isip lagi lilitannya. Ini mengorong dulu sudah. Ada nang karena pun lah menyusun nih. Kalau nggaran mau, habisitan mau. Hari ini sudah beli kerap dulu. Kain bawahnya ini sudah paling kopi. Setiap sesuatu yang dililitakan hasil kayak apakah bentuknya itu ada harus berijazah. Kalau bang bilang ada berijazah ada hasil pahala imamah ada. Imamah itu kan disyaratkan berijazah. Cuman berijazah itu lebih bagus ada nama ijazah kan. Tapi itu orang-orang Bali itu sebenarnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Karena samanya. Kalau guru besar ini kayak ini bentuknya, kayak ini sini kayak ini bentuk serupannya. Ada gambar khusus, gambar orang-orang Bali banyak. Jadi serupan sini berbeda-beda.
Jadi untuk menghasilkan pahala imamah itu hasil dengan dililitakan 3 kali. Tapi ingat, ini jangan talapik dahi. Nah, hanya ada orang yang mau tambahkan imamah kurban. Malil itu tak ini tak akad dahi. Ada sah subayang ini talapik dahi ini. Mau tambahkan surban nih talapik. Ini masalahnya. Maka genapa di mukanya nak kandol. Sujud kayak apa nih talapik ini? Nah, ada sah dahi ini tak boleh sujud wajib. Dahi ini langsung ke lantai, jangan ada kain melapik, jangan ada. Boleh sembahyang, tungakannya kayak nah. Bila habis sembahyang, oh ya nak kain ini pokoknya di masalah. Bila boleh sembahyang, nah ini kada boleh tahalat harus ke lantai. Una anggaran bersurban nih talapik, padahal bersurban. Jadi mana bersurban itu nang sakit dahi, tongol dahi nah dahi kalau melapik mengakar ke dahi surban. Nah, anak umpatan karena tahu syarat sembahyang kayak apa, syarat sujud kayak apa, kada belajarnya. Anak nang sunnah ngambil sunnah, nang wajib ketinggalan. Lebih baiknya surban nang ini hasil surban kan, tapi ada melapik dahi. Jadi bila hendak nang sembahyang tuh nah angkat sedikit surban tadi. Dahi ini tetap anak lantai. Nah, niat-niat memakai selendang. Satu, niatnya yanwi mutaba'atan Nabi, berniat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita mengikuti Rasulullah. Rasul sini berselendang. Dua, yanwi fi'la sunnatin min sunanis salah, berniat dia memperbuat satu sunnah di antara sunnah-sunnah sembahyang. Kan salah satu sunnah sembahyang itu berselendang. Tiga, yanwil tidak abil akhyar, berniat mengikuti dan orang-orang yang terpilih. Akhirnya orang-orang salih-salih terdahulu itu orang-orang akhyar, orang-orang baik. Empat, yanwi tasyabbuha bis salihin, berniat menyerupai orang salih. Lima, yanwi taksira sawadil akhyar, berniat memperbanyak jamaah orang-orang yang baik. Berniat apa memperbanyak jamaah orang-orang salih, orang-orang ahli taat. Enam, yanwi izhara nikmatillah alaih, dia berniat menampakkan nikmat Allah atas dirinya. Kan kau menukar selendang, nikmat Allah, atau diberi orang selendang, nikmat Allah. Lalu kita memakai itu niat menampakkan nikmat Allah atas dirinya. Tujuh, yanwi ikmalan libas, dia berniat menyempurnakan pakaian. Kita bagamis sudah sempurna, bagamis bagobiah. Lalu berselendang itu menyempurnakan ulang. Jadi berselendang ini niat menyempurnakan pakaian. 8, yanwi ittikhadza zinatin inda kulli masjidin, berniat memakai hiasan ketika setiap kali hendak ke masjid. Membikin atau memakai hiasan ketika hendak ke masjid. Kan disuruh kita bila hendak ke masjid itu berhias, pakaian yang bagus, yang rapi, disuruh. Nang pina runyak ke digosok, karena kita hendak ibadah ke masjid. Uzu zinatakum inda kulli masjid di Quran gitu.
Bila hendak ke masjid itu dihiasi ya. Pakaian saya kira bagus, saya kira kada jadi wadah orang lain. Walaupun pakaiannya sudah 2-3 tahun, cuma mau digusuk-gusuknya berhasil rapinya. Walaupun pakaian ini masih sebulan, hanya sebulan, cuma lunyaknya luar biasa. Jadi wadahan orang juga. Jadi berhias anak ke masjid itu kadang masih juga. Biar nang sudah 2-3 tahun pakaian cuma rapi. Nangnya lunyak busuk. Dinya berniat memakai hiasan indah beli masjid. Pakaian yang bagus, lebih bagus dari pakaian ke pasar. Pengernya memakai hiasan ketika ke masjid. Nangali itu sebaliknya. Anak kapangantin, orang banyak luar biasa. Perhiasan pakaiannya. Bila hendak sembahyang, kebejo kaos yang biasa ini udahnya paling. Hendak menghadap ke tangga bebarang, kamu lanjutkan baju hanya untuk orang kuberi kemana? Bejo kaos ke sini sembahyang. Nah, ke masjid udah kapangantin, rapi sini. Rapi pakaiannya. 2-3 juta pakaiannya aja bilang kapangantin. Belanda sembahyang bejo kaos burung pulang pakaian 2 hari pulang itu sih kamu gitu pakaian aku beri kemana nih menampilakan. Dan di sini kadang kita kurang perhatian kan menyuruh bila anak beribadah tuh berhias. Allah tuh suka kita ini memakai pakaian yang diberikan oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Kita lah memberi kurang pakaian, bagus pakaiannya kita beri. Kurang ini tablah hendak ke lain, dipakainya pakaian itu kata orang. Bila menghadap kita nah buru-buru. Nah kita ini tanda tanya, ada aku beri ke bajunya bagus. Kenapa bila menghadap aku nah buru-buru, belakang orang baik-baik ini pakainya. Maka aku memberinya. Nah itu tanda tanya orang. Itulah kurang lebihnya kita lawan Allah Ta'ala. Niyatu ittihadis sa'ah. Ini bilang niat memakai sa'ah, jam tangan. Jam tangan bisa jadi pahala. Kadang memakai jam tangan ini bisa jadi wajib dalam satu waktu. Kayak apa contohnya? Bila kita anak ke gunung, ke hutan, ke kebun misalnya. Kita wajib membawa gelang jam. Kenapa? Mengetahui jam zuhur ada. Kalau di tempat tuh kada benar orang kampung bang kada mendengar. Jadi periksa jam zuhur dan kesetengah zuhur. Saat ininya wajib membawa gelang jam itu. Kamu di tempat situ bila sampai waktu ada aja orang bang. Nah ini sunat aja mau bawa jam itu kadang-kadang wajib. Jadi dia memakai gelang jamnya niat anak mengetahui waktu. Kapan waktu sembahyang nyaman. Kapan waktu bulik nyaman. Nyaman mengatur waktu jam ini jam ini nyaman mengatur waktu. Itu gunanya niatnya memakai jam. Niat memakai sa'ah. Yarwi biha dabta mawaidihi li ajli a'malil khair. Dia berniat dengan itu sa'ah memakai gelang jam tadi. Niatnya dabta mawaidihi, mencatat atau memelihara janji-janjinya li ajli a'malil khair, dikarenakan ada pekerjaan kebaikan atau perbuatan kebaikan. Aku mau gelang jam ini supaya aku tepat janji. Ada janji jam 9 dia ini. Jadi aku mau gelang jam ini supaya aku kau menepati janji. Kita jadi pahala.
Itu seperempat jam dari sampai janji saya boleh. Coba kada 2 jam. Bapandi itu satu umat saja. Apalagi ramai pendilawan kawan satu umat saja. Jadi supaya kau menepati janji jam sekian ini, jam sekian ini. Menunggu jam nyaman kok ingat kan? Ini para jam perjanjian sadar boleh. Jadi pahalanya maka itu dua yanwi dhabta auqatis salawat, dia berniat memelihara waktu-waktu sembahyang. Aku jadinya nyaman bila sebelum sampai waktu aku boleh berjam bang. Itu jam 11:30 saya sedang boleh mandi. Itu jam setengah jam lagi asar sedang boleh kayaknya. Itu jam 5:30 sedang boleh. Nah itu niatnya apa? Memelihara waktu sembahyang. Jadinya nukar jam tadi jadi pahala, walaupun mahal jadi pahala. Niatnya bagus. Pada dasarnya pegangan jam itu mubah aja. Cuma bisa jadi pahala, mau jadi dosa, mau juga tergantung niat kita. Tergantung tujuan kita menukar gelang jam itu apa. Niat kita bagus, selama kita pakai gelang jam berpahala terus. Kapan aja kita pakai gelang jam dicatat sebagai pahala. Kalau niat bagus, antara lain niat kayak tadi. Menjaga perjanjian supaya jangan meleset, menjaga waktu sembahyang supaya jangan sampai keluar waktu. Yang ketiga yanwi tausi al-waqti, berniat membagi waktu. Jadi nyaman membagi waktu. Dari jam sekian ini. Apalagi orang aktivitasnya itu macam-macam. Itu kadang kawak ada bagian jam. Supaya sekian banyak aktivitas itu biris berdaan. Agawi berdaan. Udah sampai jamnya lakukan. Jangan lantur. Tujuan jam itu. Kalau inya makai jam tapi lantur terus waktu perjanjian, berarti nya makai jam itu kada ada niat. Berarti tangan aja lanturnya. Ada mau tepat waktu. Yang keempat, yanwi dhabta mawa'inihi, dia berniat memelihara janji-janjinya. Ada mawa'id sini janji-janji lawan manusia. Jadikah kita Jakarta, insya Allah kena jam sekian, datangi kena jam sekian. Nah, karena berjam, niat kita kan memelihara perjanjian kita lawan manusia. Beraktivitas yang lain baru dilihat jam para sudah. Oh masih panjang gawe aktivitas. Oh 10 menit lagi sedang boleh. Karena jam sekian ada perjanjian. Jadi termasuk alat untuk tepat janji. Nah, tepat janji itu bagian daripada amal kebaikan. Tepat janji bagian daripada amal ibadah yang bernilai. Begalang jam niat kita untuk supaya janji tepat jadi pahala. Di perbuatan yang bah, yang harus, bila ada niat yang bagus, menjadi pahala. Di agama diatur sedemikian rupa, apanya aja. Selama itu perbuatan mubah, bila niatnya bagus, bisa jadi pahala. Niat yang bagus itu bila kada so belajar bertakon lawan tuan guru apa niatnya ini. Memakai jam apa niatnya.
Jadi bagi orang yang tahu niat-niatnya, semua gerak-geriknya itu jadi pahala. Jangankan niat jaga, gulingnya aja pahala. Jangankan inya diam, bagayanya aja jadi pahalanya. Orang yang ada ilmunya itu. Jangankan berdiam di rumah, berjalan ke situ kamari, kalau kayaknya berjalan jadi pahala baginya. Bagi orang kada, baginya ada pahala. Ini tahu jalannya, tahu pelampasannya. Bahkan kadang-kadang orang yang berilmu itu marah aja jadi pahala. Marah karena Allah. Mau kita marah karena nafsuan, minimal makruh tidak bisa jadi dosa. Niyatul midad wal manadir wan nuzhat. Ini bilang niat al midad wal manadir, berwisata. Ini adat kita sudah belajar libur, tak perlu libur, anak piknik, anak berwisata, kemana misalnya. Orang berwisata tuh bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Mun kawa kita ini jadi pahala, jadi dosa. Apa juga hukumnya piknik berwisata? Tergantung keadaan. Bagi seseorang bisa jadi pahala, bagi orang yang seikung bisa jadi dosa, bagi yang ketiga jadi pahala kali jadi dosa kada, bisa juga. Bagi orang berilmu tuh langkah-langkahnya jadi pahala. Kita yang menuruti tanpa tahu niatnya, lain nilainya. Midad dan manadir itu sama artinya berwisata. Cuma kalau midad ini kita berwisata di satu tempat dengan waktu yang lama, sejam, 2 jam. Sedangkan manadir ini kita berwisata di berbagai tempat, satu mat. Ini satu mat 1,5 jam, pindah lagi ke situ ada saat dua pulang wisata, pindah pulang yang itu 1,5 jam ke lain pulang. Wan nuzhat, dan niat untuk nuzhat di jalan-jalan ke tempat yang indah-indah. Kita berjalan ke tempat yang indah-indah, tempat-tempat yang menakjubkan, tempat-tempat yang nyaman pikiran gitu. Kadang di rumah kita asa sumpah pikiran, asa buntu. Nah saat itu pikiran memerlukan ketenangan, saat itu pikiran memerlukan kecerahan, saat itu pikiran memerlukan siraman. Lalu kita tolak ke tempat yang indah-indah, menyiram pikiran. Nah alangkah bagusnya bila kita niat ke tempat yang indah-indah itu, termasuk tempat wisata. Alangkah bagusnya niat itu memandang keajaiban ciptaan Allah di situ. Aku kasih itu anak memandang keindahan ciptaan Allah nang kada detik diparingin. Di tempat-tempat situ ada nang kada di kampung kita. Jadi begitu melihat keindahan itu di hati ingat, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Kita buktikan niat tadi. Aku niat ke sana, hendak memandang keindahan ciptaan Allah. Begitu sampai ke sana, kita buktikan, Masya Allah, sering indah ciptaan Allah. Keindahan ciptaan Allah ini menunjukkan Allah ini
sang pencipta yang luar biasa, angka ada tandingannya. Bagi orang seperti itu jadi pahala. Bagi orang lain yang ada di niat itu bisa jadi dosa, bisa antara pahala kada dosa kada. Cuma usahakan wisata itu jangan sampai itu banyak orang terbuka aurat, itu jadi dosa pulang, dosa mata. Itu ramai jadi itu banyak mau abang hijaunya banyak. Nah, terus kita di tempat yang indah, yang situ kada ada menampakkan kemaksiatan. Semua tempatnya indah, menyenangkan hati dilihat, sejuk. Nah, kada di situ dinampakkan maksiat. Kondisi itu rame, nah, cuma banyak yang selawar yang tikas tampahan, banyak misal dosa kita ke situ. Mata bermaksiat dia. Kalau kau lupa sampai ke sana kadingat lagi membuktikan niat. Kan niat tadi untuk memandang keindahan ciptaan Allah. Begitu sampai ke sana melihat yang ini nah. Nanti kestampahan selawar lebih niat. Lupa sudah. Ingat loh ciptaan Allah yang indah. Dipilih hijau tempat wisata. Yang sampai kita jadi dosa ke situ. Pada dasarnya melihat keindahan untuk penenang jiwa itu bagus. Jadi pahala bagi orang ada ilmunya. Jadi jangan aneh. Nah itu guru aja. Mau juga ke tempat sini. Bagi sini bisa jadi pahala. Jadi selama kada tahu niat sidik itu jangan hendak berprasangka dulu. Bahkan kada sedikit aulia Allah yang tersembunyi. Di mana tempat orang yang ramai, yang banyak situ ada aulia Allah berkecimpung di situ. Tapi identitasnya tersembunyi, berpakaian kayak biasa. Tapi keberadaan wali yang ada di situ itu menahankan bala ketika diturunkan di situ. Hubung sidin ada di situ, kada jadi turun bala di sekitar itu. Padahal di sekitar itu macam-macam. Abang hijaunya yang kita lihat. Karena wali yang maras, sidin berada di situ, bala kada jadi turun. Cuma kebiasaannya berpakaian kayak biasa. Orang kada mengira kali orang hebat nih. Ada orang hebat, ini penyandang nih. Nah, jadi ada niatnya untuk berwisata dan nuzhat nih jalan-jalan ke tempat yang indah-indah. Nah, ini promosinya boleh lagi niat-niat. Yang selanjutnya nomor 1 tuh ini. Lahadiratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala alihi washabi syai'un lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila. Hatta nakuna 'abdan maradiyan indaka wa inna khalqika sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.